Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saya Intan Permatasari sebagai moderator yang akan memandu jalannya penyampaian materi dengan tema ancaman ideologi terorisme pada nilai-nilai Pancasila. Langsung saja, kita akan ke bagian pendahuluan yang akan dipaparkan oleh Sandi Permana. Indonesia dapat bersatu karena kemajemukan bangsa Indonesia, baik suku, etnis, agama, ras, golongan, maupun adat istiadat. Dalam berkembangnya, kebinekaan justru dijadikan alasan untuk memecah belah persatuan. Pancasila menghadapi berbagai tantangan di tengah era globalisasi dan derasnya arus informasi. Kondisi saat ini menunjukkan menurunnya toleransi antar suku, antar ras, antar agama, dan golongan, serta perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Isu perpecahan semakin berkembang dengan kehadiran sosial media. Paham radikal agama adalah gerakan untuk mengganti Pancasila dengan ideologi berbasis agama, dan paham radikal sekuler adalah paham yang ingin memisahkan Pancasila dari nilai-nilai agama. Kedua paham ini mengancam kedamaian Indonesia. Radikalisme agama direalisasikan dalam berbagai serangan terorisme. Serangan terorisme masih menjadi ancaman bagi Indonesia. Berbagai upaya penanggulangan terorisme telah dilakukan, baik secara pencegahan maupun penindakan. Namun upaya ini dirasa belum maksimal karena dasar dari kedua upaya tersebut masih sangat terbatas. Penerimaan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan bentuk kesadaran akan realitas keberagaman di Indonesia. Islam di Indonesia bukanlah satu-satunya agama yang ada. Dengan demikian, negara harus memberikan pelayanan yang adil kepada semua agama yang diakui. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Irma Dani Fitria. Beberapa contoh peristiwa terorisme yang pernah terjadi di Indonesia. 1. Pengeboman Katedral Makassar. Pengeboman ini menyasar tempat ibadah pada Minggu 28 Maret 2021 di depan gereja Katedral Makassar. Sebuah bom bunuh diri meledak. Aksi pengeboman ini sempat terekam CCTV yang ada di sekitaran gereja. Pelaku pengeboman di gereja Katedral Makassar ini diduga merupakan bagian dari jaringan jamaah Ansarut Daulah. Selanjutnya, bom Tamrin. Setidaknya terdapat 6 ledakan dan baku tembak antara teroris dan polisi di kawasan MH Tamrin, Jakarta Pusat pada 14 Januari 2016. Ledakan terjadi di 2 tempat, yaitu di halaman parkir Menara Cakrawala dan di pos polisi di depan gedung tersebut. 8 orang dinyatakan tewas, terdiri dari 4 pelaku dan 4 warga sipil. Sementara 24 lainnya luka-luka akibat serangan tersebut. Terakhir, bom Mapolresta Solo, Jawa Tengah. Tepatnya pada Selasa 5 Juli 2016, terjadi serangan bom bunuh diri di halaman Mapolresta Solo. Akibatnya, seorang anggota polisi mengalami luka ringan karena mencegah pelaku memaksa masuk. Ledakan itu terjadi hanya 1 hari sebelum Idul Fitri yang jatuh pada hari Rabu, tanggal 6 Juli tahun 2016. Selanjutnya adalah hasil wawancara dari kedua narasumber. Berikut ini adalah wawancara dari narasumber pertama. Hai teman-teman, aku Ayu Nurrawati bersama Bapak dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Khairuddin. Dengan Bapak Khairuddin, dengan profesinya apa Pak? Profesi saya sebagai security di kampus Universitas Teknologi Yogyakarta. Oh iya, Bapak, bagaimana menurut Bapak tentang ancaman terorisme di negara kita? Menurut saya, ancaman terorisme sangat mengganggu perkembangan generasi muda karena bisa menghancurkan masa depan kalau tidak didasari dengan nilai-nilai Pancasila. Seperti itu. Jadi sebagai generasi muda harus lebih mempelajari tentang nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bapak, bagaimana cara Bapak sebagai warga negara Indonesia menyikapi dengan adanya ancaman tersebut? Cara saya menyikapi dengan adanya ancaman terorisme di negara kita tetap waspada dan selalu berlindung di atas doa-doa kita, minta pertolongan kepada Allah dengan lebih meningkatkan belajar dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dan lebih meningkatkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Lalu menurut Bapak,
Pentingnya pendidikan Pancasila terhadap pencegahan paham terorisme di kalangan anak muda saat ini seperti apa? Menurut saya ya sangat penting sekali karena untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan jiwa keberanian untuk menanggulangi sekaligus melawan ancaman-ancaman terorisme untuk generasi muda yang akan datang dan lebih meningkatkan kecintaan terhadap tanah air. Untuk Bapak, pesan-pesan apa yang ingin disampaikan Bapak kepada generasi muda dalam menghindari ancaman-ancaman terorisme pada masa mendatang? Baik, untuk pesan-pesannya untuk para generasi muda yang akan datang, lebih meningkatkan kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan lebih banyak untuk mencari ilmu tentang nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, terutama sila 1 sampai 5 itu harus dipelajari dengan seksama, lebih meningkatkan kecintaan terhadap seluruh warga negara Indonesia. Jangan membeda-bedakan suku, ras, dan agama seperti itu. Ini adalah cuplikan dari narasumber kedua. Halo, dengan saya Fahmi Husni Mubarok. Dengan mbaknya siapa? Nisa. Mbak Nisa. Yang pertama, bagaimana tanggapan Mbak mengenai adanya ancaman-ancaman terorisme yang menyerang negara kita? Tanggapan saya mengenai terorisme ini mungkin lebih ke bisa menghancurkan mental bangsa ini sedikit demi sedikit ya. Karena kan ada paniknya juga bikin. Yang kedua, Pak ya, bagaimana cara Mbak sebagai warga negara Indonesia menyikapi adanya ancaman-ancaman terorisme yang ada saat ini, Mbak? Kalau bagi saya nih cara menyikapinya ini dari saya sendiri harus tenang, tidak terburu-buru dalam mencerna berita-berita yang ada ya tentunya. Lalu dari kita juga pandai memilah berita juga, itu mungkin salah satunya, dan juga lebih diperdalam lagi perihal tentang Pancasila seperti itu, karena itu dasarnya kita mau percaya pada sesuatu kalau di negara kita. Baik. Yang ketiga, Mbak ya, menurut Mbaknya pentingnya pendidikan Pancasila sebagai terhadap pencegahan terorisme di kalangan anak muda seperti apa, Mbak? Pancasila sebagai pencegahan terorisme ya? Iya. Mungkin bagi anak muda ini seharusnya diperdalam lagi lah. Ya tadi benar juga dalam Pancasila kan banyak sila-sila, ada 5 sila. Itu nanti bisa dicari lagi maknanya atau maksud terdalamnya dari sila-sila itu apa gitu. Seperti itu. Yang keempat ya, Pak ya. Pesan-pesan apa yang ingin disampaikan kepada generasi muda dalam menghindari ancaman-ancaman terorisme pada masa mendatang? Pada masa mendatang ya, karena saya juga masih termasuknya generasi muda ya. Iya. Kalau dari saya sendiri itu lebih tenang lagi seperti tadi, tenang, terus pandai memilah berita juga, pandai mana berita yang kira-kira benar, mana yang kira-kira nggak benar, dan dampaknya atau misalkan negatif atau positifnya kan nggak semuanya negatif tuh, pasti ada yang mungkin beberapa yang positif seperti yang contohnya seperti mengingatkan dan sebagainya. Itu nanti harus dipilah lagi seperti itu, lalu perdalam Pancasila dan juga tadi percaya sama Tuhan aja. Baik, Mbak ya, terima kasih. Ya. Kesimpulan dari tema ancaman ideologi terorisme pada nilai-nilai Pancasila adalah radikalisme yang berkembang di Indonesia terutama didasarkan atas latar belakang agama. Adanya paham yang salah terhadap agama melahirkan keinginan untuk menggulingkan atau menggantikan kekuasaan dan tatanan masyarakat yang telah mapan. Hal tersebut direalisasikan dalam berbagai aksi terorisme. Sebagai upaya penanggulangan radikalisme berdasarkan Pancasila, maka harus dilaksanakan penanggulangan yang berbasis pendekatan edukasi. Pada pendekatan edukasi tersebut sangat penting mengingat sasaran utama penanaman paham tersebut adalah generasi muda.